Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Gede Dharma Santosa dengan NIM 251011045, mata kuliah Filosofi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Jadi di sini saya akan memberikan pendapat saya terkait pertanyaan yang telah diberikan. Jadi pendapat saya itu, pendidikan di Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan yang rumit, seperti gangguan teknologi yang menyebabkan masalah digital, terlalu banyak informasi, dan penyebaran berita palsu melalui media sosial. Tantangan lainnya adalah turunnya nilai moral seperti menghilangnya empati, etika kerja, dan solidaritas sosial yang dikaitkan dengan nilai-nilai globalisasi dan kapitalisme digital. Hal ini menghasilkan solusi pendidikan yang manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan abad ke-21. Diperlukan penggabungan antara filsafat dengan ilmu pengetahuan. Filsafat memberikan dasar etika dan refleksi untuk memahami sifat manusia yang berbudi dan kreatif, sedangkan ilmu pengetahuan memberikan pendekatan empiris seperti pendidikan berbasis bukti, ilmu saraf, dan analisis data. Kombinasi ini sangat penting karena filosofi menanyakan mengapa pendidikan harus mendahulukan nilai-nilai kemanusiaan untuk menghindari kehilangan moral, sedangkan pengetahuan menjawab bagaimana dengan cara melakukan eksperimen dan penelitian. Misalnya, ilmu saraf menunjukkan bahwa kemampuan otak berubah melalui pembelajaran aktif, sehingga teknologi bukan hanya alat efisiensi, tetapi juga mendorong pertumbuhan karakter seseorang. John Dewey, dalam aliran pragmatisme, menekankan bahwa pendidikan sebagai proses pengalaman langsung yang menggabungkan teori dan praktik. Teknologi digunakan untuk simulasi dunia nyata seperti digital atau kolaborasi virtual yang didukung oleh penelitian ilmiah. Penelitian dalam Journal of Educational Psychology tahun 2019 menunjukkan bahwa metode Dewey meningkatkan keterampilan seperti kreativitas, kerjasama, dan kemampuan berpikir kritis yang berdampak positif pada nilai moral melalui refleksi diri dan empati antar orang. Sementara itu, Paulo Freire menekankan pendidikan sebagai alat yang bisa nilai opresi, menyarankan dialog dan kritik antara guru dan siswa untuk memahami dan mengevaluasi masalah sosial seperti dampak negatif media sosial pada remaja. Penelitian dari Harvard Educational Review pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pendekatan Freire menurunkan polarisasi moral hingga 30% dan meningkatkan partisipasi sosial melalui analisis data survei siswa. Dalam konteks Indonesia, integrasi antara filsafat dan ilmu pengetahuan dapat diterapkan melalui kurikulum merdeka. Belajar yang menggabungkan nilai humanis Ki Hajar Dewantara dengan metode ilmiah All-Driven Assessment untuk pembelajaran personal, program mindfulness berdasarkan ilmu saraf untuk mengelola emosi, dan kampanye literasi digital yang melibatkan siswa dalam proyek etika global. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menyiapkan generasi yang ahli teknologi untuk menghadapi perubahan, ketidakadilan, dan digitalisasi, tetapi juga menciptakan dasar moral yang kuat sehingga masyarakat yang lebih adil, empatik, dan inovatif dapat terbangun. Jadi cukup sekian pendapat yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi, 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 Om.